Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya edisi 3 Juni 2025. Bersyukur di pagi hari ini kita masih boleh ada sebagaimana yang ada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana yang ada. Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan baru, dan kami masih boleh terus ada sebagaimana adanya pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu untuk boleh menjadi penuntun di dalam kami menjalani kegiatan kami sepanjang hari ini. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami boleh mengerti, dan terlebih Tuhan, kami boleh berlakukan di sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-14. 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri,
ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, sebab Ia baik. Belana masokan ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, tantangan dan ketidakpastian, seringkali kita merasa cemas dan kehilangan arah. Kenyataan hidup yang penuh dengan masalah, penderitaan dan ketidakpastian membuat kita kadang meragukan kebaikan Tuhan. Namun di saat-saat itu kita perlu mengingat bahwa meskipun keadaan di sekitar kita bisa berubah, Tuhan tetap baik dan setia. Dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-14, kita melihat bagaimana bangsa Israel setelah membangun bait suci yang megah, memindahkan tabut perjanjian ke dalamnya. Ketika para imam, penyanyi dan pemusik mulai memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan turun dengan begitu kuat dan memenuhi seluruh bait suci. Awan yang melambangkan hadirat Tuhan menghalangi mereka untuk berdiri menyelenggarakan kebaktian, karena Tuhan yang baik itu hadir di tengah-tengah umatnya. Ayat 14. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan yang baik selalu setia, tidak hanya dalam masa-masa suka, tetapi juga di tengah segala tantangan dan persoalan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab Ia baik. Tuhan tidak hanya baik karena Dia memberi berkat dan kebahagiaan, tetapi karena Dia hadir dalam hidup kita di tengah berbagai kesulitan. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita merasa terpojok oleh persoalan hidup, bayangkan seorang sahabat yang selalu hadir dalam setiap kesulitanmu, memberikan dukungan tanpa henti. Tuhan adalah sahabat yang lebih dari itu. Dia selalu hadir, memberikan penghiburan dan menuntun kita melalui segala badai hidup. Sebab Ia baik, kita bisa terus berharap dan bersyukur. Bapak Ibu kekasih Tuhan, renungkan, apakah kita sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, terutama dalam masa-masa sulit. Sebab Ia baik, kita bisa tetap berdiri teguh, memujinya dan mengandalkannya dalam segala situasi. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali dimungkinkan untuk boleh membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami percaya bahwa melalui firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, boleh menjadi penguatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap situasi dan kondisi hidup yang kami alami. Di setiap musim kehidupan kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami mendoakan segenap jemaat-Mu, jemaat Lahairoi, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami ya Tuhan, di dalam mengangkat tugas pekerjaan mereka sepanjang hari ini. Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka dengan kesehatan, kekuatan yang baik daripada-Mu. Mampukan dan kuatkan mereka ya Tuhan di dalam mengangkat setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Bapa di sorga, terima kasih
mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan senantiasa memberkati ya Bapa, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka bahwa Tuhan terus ada di setiap musim kehidupan mereka. Oh Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang bergumul oleh karena sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya berkati mereka ya Tuhan. Kiranya oleh pertolongan-Mu mereka boleh dipulihkan. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saat ini sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati setiap usaha yang mereka lakukan Tuhan, sehingga di dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka boleh mendapatkan lapangan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Pun ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti ulangan. Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka, beri hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti ulangan, boleh mengerjakan soal-soal yang diperhadapkan kepada mereka dengan baik dan benar. Oh Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami yang saat ini dalam masa usia indah. Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka, kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Sekalipun tubuh mereka semakin lemah oleh karena usia, tetapi kami percaya bahwa iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat pembangunan gedung gereja yang saat ini sementara berlangsung. Tuhan kiranya berkati para pekerja, berkati para majelis yang terlibat di dalam pembangunan ini ya Tuhan, dan kami semua jemaat-Mu kiranya senantiasa seia sekata Tuhan, sehingga rumah Tuhan ini boleh selesai tepat pada waktunya, sehingga di dalamnya nama-Mu Tuhan terus kami puji dan kami agungkan. Terpujilah Engkau Bapa dari kekal hingga kekal. Ini doa syukur pengharapan kami Bapa, semuanya kami bawa kepadamu, hanya melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini dari Jemaat Lahairoi Balikpapan. Sampai jumpa di renungan harian Toraya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.